Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, tugas portofolio mata kuliah kimia organik akan menjelaskan poster yang telah kami buat dengan tema gugus fungsi keton. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Dinda Aulia Putri dengan NPM 24180311047 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfedi Lim dengan NPM 24180311060. Perkenalkan, nama saya Niwan Jeli Bora dengan NPM 2418031043. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Rabani dengan NPM 2418031044. Perkenalkan, nama saya Nia Amelia dengan NPM 2418031046. Jadi, apa sih itu gugus fungsi keton? Gugus fungsi keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil C sama dengan O terikat pada dua gugus alkil, dua gugus alil, atau sebuah alkil dan sebuah alil. Selanjutnya, struktur khas gugus fungsi keton. Struktur khas gugus fungsi keton adalah RCOL, di mana R dan R aksen adalah gugus alkil atau alil yang dapat sama atau berbeda. Lalu ada sifat fisikokimia dari gugus keton. Yang pertama ada polaritas, yang mana gugus keton bersifat polar dikarenakan memiliki perbedaan keelektronegatifan antara karbon dengan oksigen. Lalu ada kelarutan, di mana keton ini larut dalam air dikarenakan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Lalu ada titik didih, yang mana keton memiliki titik didih yang tinggi dibandingkan dengan hidrokarbon dengan berat molekul yang sama. Oke, jadi pemanfaatan keton dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu sebagai pembersih cat kuku. Nah, keton seperti aseton banyak digunakan sebagai pembersih cat kuku karena aseton mampu melarutkan cat kuku, terutama yang berbahan dasar nitroselulosa dengan efektif karena memiliki sifat pelarutan yang kuat. Selain itu, aseton dapat menguap dan tidak meninggalkan residu yang dapat mengganggu. Oleh karena itu, aseton sering digunakan sebagai bahan utama dalam produk penghapus cat kuku. Kemudian penerapan yang kedua itu untuk parfum. Ionon dan demoskon yang menggunakan dalam pembuatan parfum untuk memberikan aroma bunga atau buah. Selain itu, keton juga digunakan sebagai bahan baku dalam sintesis bahan wangian lainnya yang lebih kompleks. Nah, keton itu dia memberikan keharuman yang lebih tahan lama sehingga sering digunakan dalam komposisi parfum. Nah, yang ketiga ini penerapan dalam tanning atau pewarnaan kulit. Nah, jadi keton seperti methyl ethyl keton dia digunakan sebagai pelarut dalam proses tanning dan pewarnaan kulit. Kemudian yang keempat ini penerapannya pembersih dan penghilang cat. Nah, keton seperti aseton dan methyl ethyl keton banyak digunakan sebagai pembersih dan penghilang cat, baik cat rumah tangga, cat industri, atau cat pada permukaan kayu dan logam. Nah, keton dia dapat melarutkan komponen utama cat seperti resin dan pigmen, sehingga memudahkan penghilangan cat dari berbagai permukaan tanpa merusak bahan dasarnya. Kemudian penerapan yang kelima sebagai perasa mentega. Nah, salah satu keton yang digunakan adalah diasetil yang memberikan rasa mentega pada produk-produk makanan seperti mentega botam, popro mentega, dan produk-produk makanan lainnya untuk cita rasa mentega yang khas. Lalu, apa dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan senyawa keton yang berlebihan atau tidak sesuai dengan aturannya? Nah, yang pertama itu akan menyebabkan iritasi pada hidung kita. Selanjutnya iritasi pada tenggorokan kita, iritasi pada mata, serta akan menyebabkan sesak di dada. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mencegah dari dampak senyawa keton tersebut? Nah, hal yang dapat kita lakukan yang pertama itu adalah penggunaan yang bijak. Nah, kita sebagai konsumen harus bisa menggunakan produk yang mengandung senyawa keton itu sesuai dengan petunjuk pakai dan menghindari dari penggunaan yang berlebihan. Nah, yang kedua ini ventilasi yang baik.
Nah, biasanya ini ada di dunia industri. Ventilasi yang baik akan menghindari dari penumpukan uap yang berlebihan. Nah, ditakutkan nanti uap yang berlebihan ini akan menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Selanjutnya, hal yang sangat penting sekali itu adalah memakai APD yang lengkap. Nah, ini biasanya di dunia industri. Memakai APD yang lengkap ini akan menghindari diri kita dari bahaya dari zat-zat kimia yang akan merusak tubuh kita. Nah, selanjutnya itu pengelolaan limbah yang baik. Dan yang terakhir itu adalah edukasi dan pelatihan kepada masyarakat bahwa penggunaan produk yang mengandung senyawa keton berlebihan ini dapat menyebabkan dampak yang berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi analisis yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya gugus fungsi dari keton. Nah, yang kita gunakan ialah uji Fehling. Nah, langkah pertama itu kita siapkan alat dan bahannya, kemudian masukkan Fehling A dan Fehling B ke dalam tabung reaksi, kemudian masukkan sampel yang dapat berupa glukosa, fruktosa ataupun sukrosa. Nah, kemudian dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, sampel akan berubah warna menjadi kuning kemerah bataan.